Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha segalanya di dunia ini. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kisah kita akan menyajikan sebuah konten kultum sinema dengan tema ketika hati manusia kerasnya melebihi batu. Mari kita simak bersama. Ada ungkapan menarik dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah, yaitu al-qalbu mayitul qasiyu kasajaratil yabisah la yaslihani ilan nar. Hati seseorang yang telah kering dan membatu, ia bagaikan pohon yang meranggas dan mati. Keduanya hanya pantas dilalap api. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, memang ada banyak hal sebab kerasnya hati. Qadhi Al-Fudail bin Iyad berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati membatu, yaitu yang pertama, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak bicara. Bahkan ketika makan yang berlebihan bukan hanya berpengaruh pada kerasnya hati, tapi juga merusak kesehatan badan jasmaniah. Ibnu Sina, pakar kedokteran Islam generasi awal, berkata, perhatikanlah konsumsi perutmu, sebab sebagian besar penyakit bermula dari makanan yang berlebih. Karena itulah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan. Maka untuk menghindari ghuswatul qalb atau kerasnya hati, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita antara lain, yang pertama, agar kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dan berkata, akhir-akhir ini aku merasa hatiku keras. Rasulullah SAW kemudian berkata, maukah engkau kuberitahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi? Maka sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan dari makananmu. Niscaya hal demikian akan melembutkan hati dan melapangkan rizkimu. Hadis riwayat Tabrani. Maka ketika kita menjamu yatim, menawarkan mereka makanan terbaik yang kita miliki, bukan saja ia melembutkan hati, namun mengantarkan kita pada hadis Rasulullah SAW yang lainnya. Aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan seperti 2 jari di surga. Yang kedua, agar hati kita menjadi lunak adalah sering-seringlah kita mengingat akan kematian. Salah satunya adalah dengan berziarah kubur, tentu dengan niat yang benar. Rasulullah SAW bersabda, aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat kematian adalah hal yang dianjurkan. Dengan mengingat kematian, tersadarlah kita bahwa tak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah semata. Yang ketiga, selain memperhatikan yatim dan mengingat mati, Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan untuk bersegera dalam melakukan setiap kebaikan. Hindari kemalasan, bahkan kata Rasulullah, sebaik-baik sholat adalah di awal waktu.
Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengajarkan kita untuk berdoa, "Ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan dan rasa malas." Pada hal yang lain, ada sebuah pepatah mengatakan pemalas selalu menanti hari mujur. Padahal bagi seorang yang rajin, tiap hari adalah hari yang mujur. Yang keempat, jika ketiga cara sudah kita lakukan dan kita tetap merasa banyak keinginan hati yang belum terpenuhi, maka yang harus kita lakukan adalah berbaik sangka atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Boleh jadi ada makanan tidak halal yang kita konsumsi dalam keseharian. Belajarlah untuk selalu beristighfar, sebab azab terberat di dunia adalah ketika Allah telah mengunci lidahmu untuk berzikir dan beristighfar kepadanya. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, apabila musibah yang engkau dapatkan panjang sekali, padahal tak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa Allah tidak saja hendak menjawab doa-doamu, tetapi Allah hendak memberimu karunia lain yang bahkan engkau tak memintanya. Semoga kita semua terhindar dari hati yang keras dan membatu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.